andai banget aja lah. Iya, andai. Yang menurut gue kayak sebenarnya gue relax. Asik. Ya Niko lah Niko. Niko siapa? Semua berkumpul di Sokin Sekut FM. Gofar Hilman di Sokin, balik lagi di Sekut FM. Episode kali ini agak berbeda karena kali ini kita kedatangan penyiar tamu. Ini naturalisasi dari negara Uganda. Oh jauh ya. Boleh saya balas? Boleh. Beli ragi sambil ngebor. Cakep. Ketemu lagi sama Nunung Junior. Jumpa lagi. Ada Ayu Dewi. Ada Dasya. Gimana gue mau masuk ke generasi CZ mainannya pantun ya kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Semua orang tuh pada suka pantun. Pantun itu tuh nggak mengenal yang namanya umur. Oh gitu. Iya, makanya anak-anak muda zaman sekarang selain Lee Min Ho atau siapa BTS, mereka suka siapa? Opi Kumis. Oh marketnya di situ. Besok gue collab. Opi Kumis. Besok gue collab. Sepanjang siaran pantun mulu. Capek dong. Iya gue bangga banget sudah di sini. Iya. Karena setahu gue yang duduk di sini tuh cuma ukuran-ukuran tertentu guys. Biasa video call ya. Biasa video call ya gak? Biasanya yang duduk di sini tuh maksimalis, minimalis jangan di calling. Alhamdulillah gue dapat callingan ya Allah. Kayak lulus casting rasanya. Tapi ini adalah format ibarat kata siaran berdua gitu kan. Dan kebetulan Ayu Dewi adalah kakak kelas gue juga. Asik. Di Hard Rock FM dulu. Dan kita kan ngobrol-ngobrol soal itu nantinya. Tapi yang pasti kita sekarang punya berita-berita menarik. Kita juga punya topik-topik dan banyak hal. Dan kita punya ngobrol ngacak. Tentu saja sama Ayu Dewi. Dan berita pertama, gue selalu akan jadi cewek yang gak jadi atau ditinggal kawin. Udah itu selalu forever. Bukan cewek seksi, bukan cewek cantik, bukan cewek bahan imajinasi. tapi cewek gini, kasihan nih dia gitu. Pasar gue tuh ibu-ibu yang sering berdoa untuk keluarganya. Mereka pun ngedoain gue. Dia ditindas, semoga udah kita doain aja yuk, kasihan Ayu Dewi gitu kan. Iya, tiap ketemu juga gitu. Untung ya sekarang ya. Gue tuh dari udah nggak ada rasa, lupa sama kejadian, sampai gue mikir lagi apa gue untung apa gimana sih nih gitu. Lu terbiasa akan hal itu jadinya. Gue udah kayak it's like my second name gitu. Oke. Terus sebelum gue cerita tentang cerita hidup gue, gue mau bacain berita nih yang disusun oleh timnya Gofar yang ada 350 orang ini. Banyak banget, emang kita pabrik. Gila, lu mengemas satu informasi luar biasa sih Pak. Ada buku langka Harry Potter. Dilelangnya lebih tinggi daripada harga diri gue. Ini 595 juta. Oh my, ini berarti kayak first manuscript gitu kali ya? Mungkin ini kayak iya bener, cetakan pertama gitu kan. Dan ini langka. Itu edisi pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dilelang 595 juta. Terus kopian buku langka tahun 97. Padahal baru 97 loh. Iya. Bukan yang kayak 1931 atau 800 berapa. Atau yang sebelum masih yang pakai daun lontar masih. Daun lontar. Gue mentok di daun kelor sih Pak. Gila ada daun lontar. Ini milik seorang guru di Buckinghamshire. Nah selelangnya berlangsung secara online virtual. Angka pelelangannya tutup terus naik gitu. Tapi gue bingung deh, ini kan punya orang ya, kenapa nggak punya si penulisnya aja terus di J.K. Rowling saja gitu ya nggak sih? Maksudnya ini kan berarti tangan kedua. Atau gini cuy, ini bisa jadi beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah memang orang-orang yang memang maniak nih sama si penulisnya gitu kan. Jadi dia harus dapat yang cetakan pertama, dia harus dapat yang ini. Atau yang kedua mungkin si penulisnya BU. Jadi nyuruh orang aja cuy jualin buku gue cuy. Hari gini semua tuh perlu diorkestrasi kalau bahasa kerennya ya kan. Jadi di balik sebuah kenaturalan ada kegimikan. Iya. Guys Q. Jadi mungkin BU gitu kan. Tapi lu ini gak sih nonton Harry Potter? Gue tuh nonton gue tuh lebih nonton ke itu loh Lord of the Ring. Gue nonton Harry Potter ya. Sampai sekarang gue gak ngerti loh ini apa, ini siapa gitu kan. Ada orang yang sampai apal-apal jimat kan. Jimat apa sih, mantra-mantra aja gitu kan. Jimat tuh biasa kedukun banget loh, ketahuan. yang gesper dalamnya ayat-ayat. Astagfirullah. Tekbal.
Nggak, tapi gue tahu kenapa Gofar waktu zaman Harry Potter dia nggak ngerti. Gimana? Karena pasti lo jadiin materi ini sebagai alasan kan. Lo telepon cewek, Harry Potter udah keluar nih, nonton yuk. Ujungnya lo nggak nonton Harry Potter, lo nonton hidung kan? Nggak, gue gini. Oh, kamu suka Harry Potter ya? Yuk, tahu seru segala macam. Terus gue akan memposisikan diri gue tuh nggak boleh lebih dari dia, harus rendah mungkin kayak. Gila, gue nggak tahu ya, lu bisa tahu gitu gimana gitu kan? Serius, lu nggak tahu Harry Potter? Iya, tapi gue pengen tahu sih. Di Netflix ada nggak sih? Ada. Yaudah ke rumah gue yuk, ajarin gue Harry Potter. Oh my god. Nih ya, penonton. Nih ya, ini tuh lu baik-baik, hati-hati kalau ketemu yang begini, ya kan? Enggak, yang namanya film kan ada diskusi, gitu. Aduh, kan? Diskusi sama menjebak beda tipis, Par. Enggak, diskusi baru eksekusi. Maksudnya eksekusi nonton Harry Potter bareng-bareng. Kan nggak cuma berdua, bisa rame-rame. Gitu. Oh gitu. Jadi besok-besok kalau ada cewek-cewek yang dibilang ajakin aku dong nonton. Bukan Netflix. Ajakin, ajarin. Oke, ajarin aku dong nonton Netflix. Lo jangan lupa panggil tukang kebun lo, ya kan, tukang sampah keliling. Kalau perlu om tante lo telepon buat temenin lo. Hati-hati, baik-baik, aman-amanin diri ya. Aduh, gue lagi berdoa ntar zaman anak gue bagaimana ya. Ya kalau misalnya kenapa-napa kan tinggal WhatsApp temennya, ini dong temenin gue nonton Harry Potter bareng-bareng rame-rame. Kan lebih seru kalau rame-rame. Nah, ini ngomongin WhatsApp nih gue nih. Ternyata WhatsApp itu tuh punya fitur baru untuk nambahin kontak baru menggunakan QR code. Asik. Oke, jadi itu bayar-bayaran di Alfamart. Ya, kayak gitu. Kayak gitu kan. Kalau mau temenan sama gue misalnya, bisa pakai QR code. Set, kirimin dong QR code lo gitu kan. Pasti makin canggih. Tapi kan kita kan sesimpel kayak tukeran nomor telepon kan bisa ya. Maksudnya simpelnya di mana gitu kalau emang untuk mempersimpel gitu kan. Ribet banget kalau misalnya boleh ngelihat QR code kamu enggak? Coba lihat gini. Coba buka dulu, aduh yang mana segala macam. Nih segala macam. Oke, hitungannya mungkin 30 detik. Coba kita hitung kayak berapa nomor lo? Nah, ini 08 langsung. Lagi, jadi ini buat apa? Intinya apa, gue bingung. Lagi kalau misalnya lo coba lo tanya ke gue. Minta nomor WhatsApp lu dong, minta. Gue kasih nomor biasa, 08888. Coba kalau QR code. Coba handphone lu mana? Gue pengen nge-scan QR code lu. Gak mau nge-scan yang lain. Ngapain coba sebatas QR code doang? Ya Allah, yang lain kan bisa. Maksudnya nge-scan apa? Pembicaraan. Iya, jadi mencerna. Maksudnya scanning gitu kan. Iya. Dicerna baru pola gitu pikir kan. gue. Iyalah. Atau cara berpikir gue. Ya memang apalagi yang menonjol dari Ayu Dewi selain pola pikir dan jakun. Iya. Ngomongin soal menonjol tuh nggak selalu yang namanya prestasi gitu kan. Menonjol tuh kayak mungkin gini, lu lulus S3 dengan cepat gitu kan, atau cum laude apa sih bilangnya? Cum laude gitu. Ada beberapa orang yang tidak memikirkan hal itu. Yang penting gue lulus aja meskipun umurnya tuh udah banyak. Iya. Ya seperti ada rapper nih, dia lulus SMA, umurnya 29 tahun. Amazing. Ya. Bukan dong. Begitu nama acara. Nama acara. Ini amazing doang, nggak pakai res. Oh gitu. Iya. Ya enggak, kali aja Far, dia tuh jangan seuzon pada. Emang dia tuh emang cari momen. Jadi sepanjang dia kuliah, dia tuh belum ketemu. Lulus SMA nih. Sepanjang dia SMA tuh belum ada cewek yang pas sama dia, ya kan. Begitu dia nemu yang pas, gue lulus sekarang. Jadi ada foto bareng. Iya gitu. Bener. Karena kita gak usah mikir jauh-jauh. Bener. Simpel kejadian kok. Iya. Atau gini cuy, mungkin bisa kita lihat dari sudut pandang berbeda. Misalnya dia kayak, gue sering dibully nih men waktu SD, sering dipalak gitu kan. Jadi dia sengaja ditua-tuain, gak lulus-lulus segala macam, biar jadi abang-abangan. Oh, biar dia yang ngebully gitu. Iya. Dia mau malak, dia anak baru. Umurnya tuaan dia. Umurnya beda 3 tahun sama bapak gua. Jadi ujung-ujungnya dia yang menjadi jadi abang-abangan. Ngomongin soal bapak-bapak nih, gue dulu pernah denger cerita. Ada orang deket sama cewek. Pas ngobrol, taunya umur bapaknya tuh cewek di bawah umur dia. Bener gak, Far? Nih orangnya guys, nih orangnya bisa-bisanya mirip-mirip, umurnya mirip-mirip. Bisa-bisanya lo mengencani perempuan yang bapaknya umurnya mirip lo alias di bawah lo. Kan gitu. Gue nggak tahu. Pas semenjak tahu kayak oh ya udah gitu kan. Ini namanya juga kan kehidupan kan kita tidak ada yang tahu gitu kan. Tapi kan lo pertama nih selain nanya nama, lo kan nanya umur ya.
Iya, tapi kan gitu. dia udah ada KTP dan udah kuliah, udah pas dong. Nah kebetulan gue nggak tahu nih dia dibuatnya tuh zaman kapan, ya gak? Jadi kan walaupun dibuatnya cepet kan nggak mungkin ya beda-beda tipis gitu sama lo. Aduh bahaya nih kan. Nah sekarang gue gini yuk kalau deketin cewek, selain nanya ya standar lah, dia kuliah atau kerja atau apa gitu kan, yang pasti harus punya KTP udah satu wajib. Trauma dia waktu itu. Wajib. Yang kedua, bapak sama ibu kamu umurnya berapa? Itu wajib. Oh, berarti pertanyaan kedua. Kalau zaman gue dulu enggak guys, selain nama, ditanya alamat. Karena udah terkenal di lingkungan gue, rumah gue jauh. Oh, dulu di mana? Jadi gue dulu awal-awal gue kayak di camp Kelly Meleng. Bukan K47 kayak Camp Kelly Meleng ya kan. Oh jadi orang udah jiper dulu ya kan. Pertama jiper, tapi masih SD lah, orang mah nggak nganterin pulang. SMP dong, SMP gue di Pejaten. Rumah gue masih di situ. Jadi yang nyamperin ya teman-teman cewek itu juga karena udah kesian kali ya, nggak pernah dikunjungin, jauh banget udah. Masuk ke SMA rumah gue pindah juga ke Kemang Yoran. Jauh juga dong. Yoi. Orang juga gak pernah ada yang nganterin. Masuk kuliah udah mulai jalan-jalan asik-asik. Pokoknya gue adalah orang yang gak pernah diantar pulang sama temen. Karena pokoknya begitu gue bilang udah malam nih pulang yuk, pelan-pelan gue perhatiin temen gue melipir. Kagak ada yang duluan ya, gak ada. Melipir banget. Anjir gak ada orang. Beneran gak ada yang mau nganterin gue pulang. Itu adalah, menurut gue itu adalah pengalaman yang menguatkan mental gue juga. Jadi cewek tumbuh sebagai cewek yang rumahnya jauh dan gak pernah dianterin pulang tuh jadi mikir, gue harus bisa sendiri, gue harus bisa punya mobil sendiri, gue bisa nyetir sendiri, gak tergantung sama laki. Itu cuy. Tapi emang sih cuy, pertimbangan rumah jauh tuh lumayan jadi pertimbangan. Emang kenapa sih trauma banget? Kan, kayak teman gue ada tuh rumahnya di mana ya? Di Bulak Kapal cuy, Bekasi. Oke. Zaman dulu kan tol-tol banyak yang belum dibuka ya. Iya, belum lurus aja. Bener gitu kan. Perasaan jauh banget gitu kan. Itu gue pernah. Perasaan sekarang kan kalau sekarang Bulak Kapal ya udah deket aja kan. Dulu perasaan jauh banget. Waktu SMP itu, teman gue punya mobil, dianterin sama supirnya kan. Terus kayak anterin gue yuk rumah dulu mana di Bulak Kapal. Oh Bulak Kapal. Oh semacam Tebet-Tebet gitu kan. Masuk kotol segala macem. Jadi lo nganterin nih? Wah kita itu lama banget cuy. Saking lamanya nih, saking jauhnya, sampai sono presidennya masih Soekarno. Astagfirullah. Masih ada Belanda gitu kan. Kamu tahu di mana si Pitung berada gitu. Masih kayak gitu. Akhirnya diceng-cengin tuh cuy. Tapi emang pertimbangan sih kalau rumah. Jadi banget. Padahal kan sepanjang perjalanan lo bisa ngapa-ngapain. Ngobrol gitu main kan. Remi. Main capsa bisa gitu kan. Stop di kilometer berapa. Banyak. Iya bener. Sering terjadi gitu. Yes. Lagi nyetir sama orang sama gebetan berdua gitu kan. Tiba-tiba si cewek palanya hilang. Handphonenya jatuh. Handphonenya jatuh. Oh karena zaman dulu tuh nggak ada guys tempat handphone di tengah maupun di pinggir. Iya kan dulu kan dashboardnya kecil-kecil. Iya mobil dulu. Pas pakai handphonenya jatuh. Oh gitu. Handphone gede banget lagi pas pegang. Yang Ericsson Hue. Yang kayak gitu. Yang antenanya panjang ya. Yang megang mesti 2 gitu. Pengalaman lo banyak ya Far ya. Yang megang mesti 2. Iya, masa gak tahu sih. Ngeri. Belum bisa getar tapi itu dulu. Belum. Bunyi-bunyi doang. Ya semua orang pasti pernah memegang Ericsson Hue lah. Dan pernah punya. Tapi gini. Apa namanya soal yang namanya pengalaman-pengalaman tuh selalu menarik untuk diceritakan ya. Termasuk mungkin imajinasi kita yang kita tuh kayak ada yang malu, ada yang diceritakan nggak apa-apa, ada yang malu untuk diceritakan. Salah satunya adalah banyak orang yang tidak mengakui bahwa gue sebenarnya crush gue ini loh, tapi gue malu mengakui karena aduh siapa sih gue atau kejauhan mimpinya gitu kan. Oke. Nah kita ngomongin soal yang namanya kalau lo disuruh milih public figure luar negeri atau lokal nih ya, siapa yang pengen lu pacarin? Asli nih, ini bahaya nih. Kalau lu siapa? Bukannya udah pernah ya? Yang belum. Jangan udah pernah dong. Yang udah pernah kan udah tahu orang-orang. Kan ada juga yang belum tahu. Tapi bahaya untuk diketahui ya kan. Ini gue bingung kalau gue ngomong yang Indonesia entar repot. Iya kan kita berandai-andai. Ya. Berandai-andai doang. Gitu ya, yang namanya juga semua orang kan pasti punya
ini ya gitu kan. Bukan berarti beneran. Tapi itu kelemahan gue, Far. Kenapa? Gue tuh jangan lo dudukin gue sama cowok cakep terus pinter. Oh. Selesai hidup gue. Hilang pantun-pantun yang udah gue rangka itu. Kelucuan-kelucuan gue sirna, rontok. Yang hadir ketololan. Salah mulu ngomong. Pengetahuan gue tuh tiba-tiba terhimpit gitu. Kayak lu nothing gitu. Ya sih. Aduh, padahal kan cita-cita gue jadi something. Gara-gara bentukan begitu, terus cara ngomongnya. Oh, lu lemah sama cowok kayak gitu? Lemah gue. Contoh. Kalau cakep doang mah. Ya udahlah ya. Aduh, udahlah gitu. Pinter. Nah, definisi pinter tuh apa maksudnya? Pinter itu menurut Tiba-tiba kayak misalnya gini, ketemu ngedate pertama, kamu tahu hukum Archimedes? Enggak gitu. Enggak. Gini loh sayang, antara gelas dan piring ini membentuk sudut Pitagoras, enggak gitu? Enggak Pinter bisa. gimana? Pinter nih satu, knowledge-nya banyak. Iya. Terus dia sudah terbukti dalam dunia bisnis itu maju. Oke, udah terbukti ya. Ya udah terbukti. Jadi gue kaya lah ya. kaya lagi bonus ya kan. Kelar. Nah, plus emang gue dari dulu tuh selalu nggak tahu kenapa, Far, gue tuh kayak dikelilingin cowok-cowok kaya. Mungkin emang dalam DNA gue tuh ada huruf M ya, matre. Ya gue ngaku aja. Iya. Emang Bener. kebutuhan, tapi kan gue gak pernah minta. Ya, tapi dia bilang bahwa kaya itu adalah bonus ya. Iya. kaya itu bonus. Bonus. Kalau lo pintar, lo rajin, lo komitmen, pasti duit mah nyusul. Bener. Ya kan? Iya, kaya itu bonus, tapi bonus utama. Bener juga. Siapa kalau luar negeri? Aduh, luar negeri ya. Luar negeri yang gue pengen banget ketemu terus Ngedate gitu. Gue pengen ngedate sama Kanye West. Kanye West? Iya. Kenapa dia? Karena menurut gue ini laki-laki banget sih. Oh. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Terus dia determin banget. Nah, hasilnya dia buktiin sendiri gitu. Lu tau gak sih ada berita ini bener apa enggak ya? Ini rumor banget sih. Dia pernah digepin sama bininya. Lagi masturbasi. Oh ya? Si Kanye West, lu kurang apa sih ya gak? Ibu. Ya gak? Kalau Dari kan body. simpul ya Nek, wajar aja. Iya. Gitu. Ini body, muka, Duit, ya gak? fame. Udah kelar ya gak? Tapi dia masih masturbasi. Ini rumor bener apa enggak ya? Dan rumornya itu dia masturbasi. Bahannya dia adalah fotonya dia sendiri. Aduh, gimana ya? Gue mesti respon gimana nih, Kak? Astagfirullahaladzim. Jadi gue pernah lihat ada berita di Twitter gitu sih. Ini nggak tahu bener apa enggak. Soalnya kan ya namanya juga rumor ya guys. Gue juga ngerti, gue cuma denger. Kalau ada apa-apa salahin dia guys. Katanya gitu sih. Tapi tingkat narsis dia emang dewa sih. Meskipun kita tahu bahwa dia tuh pintar banget ya bisnis. Sepatu maju. Bus lancar gitu. Kolaborasi sama satu brand sepatu. Pesat. Tega semua orang ngantri. Itu dia yang menurut gue kayak lu butuh satu tingkat kepedean, satu tingkat keniatan untuk bisa dapat semua yang lo pengen di tangan lo gitu. Nah itu yang energi kayak gitu tuh yang gue doyan tuh, ya kan. Terus udah gitu gue demennya dia kalau lagi sama Kim tuh dia tuh tetap tahu diri. Tahu diri suruh gimana? duluan. Kalau misalnya bininya yang diundang nih ceritanya di acara apa, dia tuh minggir. Terus nunduk-nunduk, gue nggak tahu emang gayanya dia begitu, atau emang dia, ini spotlight lah gue nggak gitu. Jadi menurut gue nih orang komplit banget ya. Gitu. Itu luar, lokal. Luar. Banyak tuh, gue bingung nih. Aduh ya Allah. Satu ya. Satu, coba. Aduh repot nih kalau begini. Ya. Oke, andai aja. Andai doang. Andai. Itu Ovi Andaresta. Andai banget aja lah ya. Iya, andai. Yang menurut gue kayak sebenarnya gue relax. Asik. Ya Niko. Niko siapa? Sihaan. Nikola Saputra boleh. Oh, gue kira Niko Sihaan. Boleh. Iya. Gitu. Nikola Saputra, kenapa Nikola Saputra? Kenapa nggak Oji Saputra? Gimana? Iya kan ada pilihan. Ya betul. Ada pilihan. Karena gue udah pernah ngobrol sama Kak Oji. Ya. Kalau Niko tuh gue jarang ngobrol. Iya. Pernah beberapa kali. Pernah lah kita tuh. Bukannya gue gak kenal, tapi gue tuh pengen membelusuk-belusuk di dalam pikirannya dia tuh. Ada apa sih dengan kamu? Gitu. Kayak misterius banget kan. Mana foto Instagramnya isinya tanaman mulu gitu. Dan jarang mukanya dia men. Jarang. Dan dia pernah nge-post satu kali ya? Dan dihapus berapa 24 jam apa? Betul. Dan itu rame banget. Itu orang-orang yang komen soal yang namanya Nikola Saputra upload selfie. Dan lo nyadar sih dia tuh jarang senyum ya? Iya emang orang kita. Tapi dia suka ketawa. Dia gak malu buat ketawa. Waktu itu gue liat di interview sama HRD itu.
dia ketawa-ketawa kecil gitu. Gitu dan gue kayak tapi sebenarnya itu kan andai-andai. Iya. Tapi yang gue nafsu mah banyak yang lain. Itu bahaya kalau disebutin guys, bahaya. Kalau gue luar negeri. Siapa ya? Nih dari semua cerita Gofar Iya, kita iya. pengen tahu yang di statementin nama dia yang kayak gimana nih. Jadi kita ngerti ini cuma pencitraan Iya, atau iya, apa iya. ini sebenarnya real. Gua tuh Anne Hathaway. Manis. Iya. Enggak, sorry, manis ke atas. Iya. Bawahnya manja. Iya. Gak jauh-jauh loh. Dia cemberut cakep, marah cakep. Misalnya lagi belum bayar kontrakan 3 bulan ini cakep. Oh gitu. Merengutnya cakep. Lu yakin? Lu udah Iya. pernah liat dia campak belum? Merah-merah gitu. Mas. Cakep, gue yakin. Semua tuh ada beberapa orang tuh yang setiap saat tuh lu harus sayang terus gitu. Dan Anne Hathaway itu salah satunya. Itu luar negeri guys. Gua kalau luar negeri nggak terlalu karena kayak ya udah Iya. Hollywood punya. Iya, Yang iya. di sini lo sebutin. Yang depan mata kita hari-hari lihat. Tante Erni lo jawab lagi Tante Erni. Tante Erni bisa jadi gitu kan. Gara-gara dia lo self esteem gue godek lo. Duduk jadi insecure nih. Aduh. Ini cewek harus begini ya. Gue jadi pakai tudung saji tuh nggak dalam baju tuh. Gimana? Ngapain? Udah belum? Ngapain gitu saja ngapain? Nutupin malu. Nutupin malu hati gue. Oh iya. Gue tuh kurang mencapai standar perempuan gitu. Iya, karena hati lu tuh terlalu terbuka sama orang gitu kan. Nah. Harusnya ditutup-tutupin gitu kan. Gitu. Iya. Lokal siapa ya gue lokal ya? Duh banyak sih gue. Yang Banyak. disayang selalu ya intinya. Iya, sayang selalu ya. Pamela Savitri, sayang juga. Oke, cukup guys, udah nggak usah dilanjutin. Gue juga akan tahu jawabannya sejenis yang mana, sebentuk seperti apa. Karena kan dia suaranya bagus, untuk nyanyi. terus Karyanya kayak, iya. bagus soal yang namanya Pamela gitu kan. Gue suka gitu kan. Artistik gitu, artistik. Ini kita ngomongin seni ya? Iya. Iya, seni. Iya. Ciptaan dari Atas. Yang Maha Kuasa Betul. gitu. Nah, ini kita berdua udah ngomong nih. Kita sekarang bacain dari para netizen, Ega. Netizen berbincang. Jadi intinya si Gofar tuh suka yang bervolume ya. Suaranya kan ada rambut, volumenya enak, betul. Rambut besar Iya. gitu dan volume yang lain gitu. Jadi volume. Jadi mumbul gitu. Jambul gitu. Mumbul. Mumbul. Itu konsepnya. Iya. Itu dari jauh udah kelihatan gede gitu jambulnya. Itu bedanya cowok sama cewek ya. Kalau Iya. cowok tuh harus mumbulnya yang kelihatan. Kalau cewek tuh yang mumbulnya nggak kelihatan loh makin bikin. Bikin penasaran gitu kan. Ini Gofar rambutnya jambulnya nggak mumbul-mumbul jadi penasaran gitu kan. Iya. Jadi pengen hairstylingin dia gitu kan. Ini kayak jadi kayak Gue beli sendiri. Kita Oke. baca-baca dari Eskrim 53_. Laudia Cynthia Bella. Adem aja gitu, nggak usah pakai AC. Asik. Bener. Selanjutnya dari Indra Setiawan X. Oh ini mantan nih berarti. Karena dia ada X, X. iya. Nah, Najwa Shihab. Karena kayaknya doi suka ngegali sedalam-dalamnya. Kayak seru aja gitu main gali-galian. Gimana? Gimana sih? Jadi kalau tiga pacaran gitu. Sorry, interupsi sebentar. Maksud Anda apa ya? Tapi ya, gue mengakui nih. Gue kemarin ada di satu acara. Gue adalah hostnya. Yang gue hostin adalah Najwa Shihab dan Slang. Itu rasanya gue mau mendemin diri dah. Pressure, ya kan? Tapi nanya-nanya sama orang yang suka nanya, apalagi itu kerjaan utamanya dia tuh kayak Wah gila serem, men. Itu kayak serem ya. boleh drop dulu nggak gitu. Akhirnya gue bilang, gue jujur, aduh gila nih ada Najwa Shihab sama ada Slang. Gue kayaknya mau bleber deh gue gitu kan. Ketawa-tawa. Akhirnya gue buka acara itu dengan satu hal yang menurut gue lumayan ice breaking. Gimana? Pantun lagi. Soalnya Najwa nggak mungkin pantun. Tiba-tiba kan dia bilang ini cakep gitu, masak air biar mateng. Nggak mungkin kan ya kan? Nggak mungkin gitu. Udah gue pantun, mereka ketawa, udah gue lega. Iya. Gue dapet itu deh. Ketawa orang itu buat PD gue naik gitu. Iya, Tapi iya. gue akuin, gue aja cewek nih tatapan virtual sama Najwa itu pesonanya kenceng bro. Parah ya. Parah. Dia belum ngomongin data, matanya tuh udah berbicara angka gitu kayak. Iya. Matanya itu dia nggak ngegali tapi matanya tuh udah mulai ngegali gitu. Nah, jadi gue kayak mana Najwa. Gue bilang wow, pantesan bener Iya. berarti nih kata si Indra nih. Oke, berikutnya nih dari Samuel Julian. Luna Maya Bang. Sudah waktunya Luna mendapatkan laki-laki yang serius dan bertanggung jawab. Gue orangnya. Wah gue demen nih. Memang kalau ngayal tuh kan gratis ya, Iya. ya kan.
Ngayal tuh gratis. Ngayal nggak pakai kuota. Bener. Cuma kadang-kadang kita tahu diri tuh penting. Tahu diri tuh kayaknya lebih penting gitu kan. Iya gitu. Tapi kali aja dengan dia berpikiran kayak gini, dia memotivasi dirinya sendiri. Bener. Ya kan? Walaupun dari wajahnya pun hanya karikatur ya. Iya, dari kartun-kartun nih. Kenapa nggak ditampilkan sendiri? Iya. Kata siapa nih? M. Andata Maria Ozawa, alasannya karena mantap bang. Oh gitu. Ya. Dia aktingnya emang natural sih ya. Maksudnya nggak scripted gitu. Gue tuh gak pernah nonton loh. Apa sih? Gue taunya Maria Mercedes. Gue taunya apa sih, Far? Ayamo. Ya telenovela juga maksudnya dari jauh. Iya. Telenovela. Si Maria Ozawa itu tuh sering bermain film kayak pelaku ayam tiren. Pelaku ayam tiren? Iya. Karena mukanya banyak yang di blur. Oh. Iya, mozaik kayak wawancara-wawancara. Iya. Pedagang borak gitu. Iya. Mirip-mirip lah, banyak yang di blur gitu. Gitu. Iya. Oh, ini gue kurang paham. Iya, mungkin mirip-mirip kali ya. Ya, gue seringnya nonton acara musik soalnya. Oh iya bener dong. Lanjut dari Iqbal Dulaika Manuhara, karena dia pantasnya sama gue. Nggak pantas kalau sama abang Aryan. Aryan temen gue ada. Oh gitu. Vokalisnya Seringai. Oh pacaran. Oh Pak udah solid. Udah solid. Iya. Bisa-bisanya lo bilang begitu. Iya. Iya kan? Kalau kata ya Tining Tias, kamu karena entah kenapa dibalik selengeannya kayaknya lu laki-laki yang tanggung jawab dan apa adanya. Mesti gimana sih kamu? Gue. Lu Far. Oh. Lu dipilih sama netizen. Oh. Ya kan? Lu nggak ada komen? Enggak usah lah. Takut nanti ada orang-orang yang mana tanggung jawab mana boro-boro. Udah 3 bulan lalu gua sampai beli ini beli itu. Ngapain 3 bulan lu tuh ngapain? 3 bulan lalu Claire nelpon. Oh, nelpon gak diangkat. Apa kabar gitu. Pas dia jawab baik, kamu gimana? Nggak dijawab. Kan lu kan gitu. Iya. Ya kan? Ngomong kangen tapi broadcast. Dibikinin grup. Jadi sekali dong. Wek asal lo tahu jangan-jangan di handphone gue Far ada wek kangen, wek rindu, wek apa kabar, wek udah masih. Iya. Gitu guys, hati-hati deh. Wek dapat jatah gitu. Jatah apa sih kalau ngomong-ngomong? Jatah mantan tuh kan penting ya. Gue tuh kurang paham loh kalau orang tuh ngomong jatah mantan. Gue tuh nggak ngerti. Gini, yang pertama mantan itu adalah orang yang mengerti kita selain sahabat kita. Oke. Nah, jadi kalau kita punya masalah pasti kita dapat jatah untuk curhat. Oh curhat. Iya, karena mereka mengerti soal diri kita. Oh gitu. Kita yang sekarang ini terbentuk sama mantan-mantan kita yang terdahulu, yang disakiti, yang ditinggal, yang gagal, yang perih, gagal nikah. Halo. Ya, Halo. Iya, semua orang kan pasti ada yang mengalami gagal nikah gitu kan. Iya sih, tapi kayaknya gue lambangnya deh. Ya kan? Untungnya kamu nggak. Untuk sekarang ya dia tuh gini-gini. Udah padahal tuh ya, benar nih ya guys. Gue tuh nggak pernah punya rasa dendam. Justru gue tuh penasaran. Gue pengen deket tuh mantan-mantan gue cuma ngomong begini. Gimana? Udah lihat aku yang sekarang. From this to this. Ya kan? Dia cuma bilang gimana? Gitu aja. Gue ngomong gitu. Gue mah gak peduli kejadiannya gimana zaman dulu. Bener. Rasa pasti masih keinget dong. Iya. Rasa kalau lagi berbincang. Bener. Kita kan gak pernah lupakan hal itu. Iyalah. Oke, itu dari Instagram. Kita sekarang ke Twitter. MNC One and Only Pevita Cleo Aileen Pierce, atau yang kita kenal sebagai Encik Hayati. Karena apa? Sejak kapan mencintai ada alasannya. Dia gak butuh alasan untuk mencintai. Oh, yang penting sama Pevita deh ya, terserah dia mau bagaimana ceritanya juga gitu ya. Ardhito Pramono. Oh salah, itu penyiar hard rock. Benar. Benar. Oh itu jawabannya, gue pikir dia ngomong. Angelika Reksa, Ardhito Pramono soalnya fuckboy. Gimana? Fuckboy. Katanya gitu. Oh gitu. Gak ngerti Far. Gak ngerti. Jadi fuckboy itulah faktanya tentang laki-laki. Oh gitu. Iya. Jadi anaknya realistis. Realistis. Gak pernah jual Ardhito, janji. betul. Fuckboy kan faktanya tentang boy gitu. Kalau vakum berarti faktanya apa? Vakum. Itu lebih ke ini ya, lebih apa namanya, kalau misal vakum tuh kayak kita berhenti dulu sejenak gitu kan. Oh, iya. Gue pikir faktanya dikumur. Dikulum. Gue terbata-bata kalau ngomong sama gue. Astagfirullahaladzim, banyakan zikir ya Allah. Really Awaisyo, Billie Eilish, orang dingin terus sorotan matanya tajam. Gue suka sama orang kayak dia. Semoga dia bisa ketemu sama dia di mimpi. Oh, dia suka sama orang yang dingin, sorotan matanya tajam. Lu mending pacar sama Intel. Iya. Bukan tajam lagi. Iya, guys. kayak yang satu. Dia tatap lo ngangkat tangan. Iya benar. Itu kekuatan yang di luar rata-rata. Atau nggak mau Suti? Apa Suti? Suti.
Sate apa? Film Susana sering nonton. Oh iya. Itu yang di atas ya kan. Yang pesan sate 100 tusuk Nah. makannya di sini. Wih. Gak bisa online. Iya, nggak bisa dine in sekarang. Ya, sorry. Kalau Susana zaman sekarang nggak bisa dine in. Nggak bisa. 100 tusuk take away. Esensi ngerinya hilang sih ya. Iya. Karena ada rasa-rasa take away. Mas, iya Bu, pesan sate 100 tusuk take away. Nggak bisa relevan. 100 tusuk bang, Iya. pakai ojol. Enak. Iya, yang takut ojolnya lu baru orangnya. Jadi ada layer nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak serem sekarang. Nggak Emang serem. tuh Tuhan udah nyiptain semua ada masanya. Bener. Kalau kata Seruk Gasruk, Adinda Thomas ngajak jalan-jalannya enak, nggak usah ke mall, bawa ke gunung aja udah seneng. Adinda Thomas emang suka naik gunung ya? Waduh, gue tau Jeremy Thomas. Iya, gue tau Jeremy Teti. Itulah pengetahuan di masanya masing-masing guys ya. Ya, itulah kami. Gue mau baca nih Datuk. Ayo. Dari pakai bahasa huruf Korea apa huruf Jepang nih? Putri Tanjung. Alasannya umur nggak beda jauh, cantik. Kata mantannya enak diajak ngobrol. Oke. Bapaknya bisa lah dijadiin solusi untuk masalah pas lagi lockdown nggak bisa kerja gini. Wah, ini ada maksud dibalik maksud nih. Jangan bawa-bawa keluarga, cukup fokus ke objeknya. Bagaimana menurut Anda dengan jawaban Bapak ini? Ya, semua orang punya selera masing-masing ya. Kayak punya impian untuk sosok siapa gitu kok. Sah-sah aja sih. Berarti dia termasuk impian loh. Namun Siapa? gagal di tengah jalan. Si yang nyebut ini, Iya. si Kempi. Bukan, gue gak kenal sama Kempi. Yang disebutin? Kenal. Kenal. Pernah jadi impian? Harapan? Bukan lebih ke ini ya, lebih kayak Tujuan? bukan. Lebih kayak sesuatu yang udah kita pernah ngobrol bareng gitu. Iya, namun patah arang di tengah jalan. Oh, Fanny Rose di sini. Kita bisa skip ke yang berikutnya. Oh gitu. Oke. Ceritanya adalah sesuatu yang tidak ingin diungkit dan diungkap. Dari Evan Benjamin. Gue Pahit pilih. banget dari tugas, pahit banget Iya. rasanya tuh kayak masih nancep sampai dihilang-hilangin. Aduh. Ini boleh dibaca ya? Oh iya. Boleh. Kata Awan hujan. tuh Dian Sastro bang. Kenapanya? Ya karena cerdas aja sih. Terlihat menarik aja gitu. Iya. Tuh kan cewek-cewek pinter tuh. Coba gue mau tanya sama lo. Menurut lo, kalau dihadapin sama dua orang nih, cewek nih, dua-duanya enak dipandang. Iya. Yang satu pinter, yang satu bohai banget. Menjawab jadi impian lo lah. Penasaran lo sama dia dari dulu gitu. Tapi lo tahu dia biasa aja, cenderung cetek. Cuman yang satunya lagi nih pinter gitu. Iya. Lo lebih betah ngobrol sama yang mana nih? Kalau untuk ngobrol ya, gue sih orangnya gini. Banyak orang yang bilang bahwa, duh gue nggak bisa sama dia, nggak enak diajak ngobrol gitu kan. Kalau gue nggak, kebalikannya. Justru ketika orang itu nggak nyambung ngobrol, justru malah jadi seru. Pertama gini, ada sesuatu yang tidak diketahui dia dan kebetulan gue tahu, itu jadi obrolan menarik. Oke. Ataupun sebaliknya, gue nggak tahu, dia tahu, akan jadi obrolan yang menarik gitu kan. Jadi ketika ada orang yang bilang, duh gue nggak bisa sama dia, nggak nyambung ngobrolnya, kemungkinan besar bahwa emang elu nggak jago public speaking nih. Atau yang kedua, lu nggak tertarik aja sama ceritanya. Jadi apapun yang diceritain tuh lu nggak tertarik. Jadi menurut gue yang terpenting adalah bukan nyambungnya, tapi Rasanya? keingintahuan dia akan cerita kita. Jadi respon balik ya dari Betul, umpan. iya. Percuma kalau nih orang pinter banget tapi dia nggak tertarik Nggak tertarik ngegali sama lu. obrolan. Percokum. Ya gak, lu kayak ngobrol sama mbak operator asuransi misalnya. Iya. Bukan asuransi, kartu untuk kredit. Yang diulang-ulang, oke gimana Pak? Jadi gini, oke saya konfirmasi ya. Gitu. Jadi lebih ke situ, dia nggak mau gali. Kenapa sih Pak Bener. Bapak tuh kok lama bayarnya? Iya kayak gitu. Bapak tuh masalahnya apa? Iya kenapa sih? Coba kamu tolong hubungi dia dong gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi ada ketertarikan di situ. Ini bagus juga sih, point of view, bener juga kita selama ini fokus. Tapi kalau cewek nih ya, kalau cowok nih yang gue tangkep nggak bisa sama dia. Kalau nih cewek nggak bisa sama dia karena ngobrolnya nggak enak. Gitu kalau cewek. Kalau cowok ternyata nggak bisa sama dia walaupun ngobrolnya nggak enak, tapi yang lain enak gitu. Iya. Yang lain enak dalam artian kayak mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan bersama dan enak banget gitu. Misalnya kita belajar masak bareng, ternyata makanannya enak men, gitu kan. Ada membuatnya yang kita betah. Kita pengen belajar masak lagi sama dia, gitu kan. Ternyata yang penting buat cowok tuh enaknya ya. Iya. Bukan kadar atau kualitas. Betul. Ya kadang-kadang ini apa namanya, kita tuh kayak mengetahui diri dia lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi gitu. Oke. Iya. Karena kalau apa gunanya
kita sama-sama deket tapi serba tertutup. Oh baik. Jadi emang konsepnya tuh open to open. Open to open. Ya. Door to door welcome. Welcome. Apalagi orang yang senang membuka dirinya ke orang baru gitu kan. Kayaknya lebih seru gitu. Kita menggalinya tuh enak. Oh. Kita tuh kayak apa namanya, satu-satu kita jelajahi gitu Visual kan. ya. Visual. Laki itu visual ya. Visual kayak misalnya, oke, ini jelajahi dia punya sebelumnya tuh dia ada masalah apa, kita tuh kayak menggali di situ gitu. Pada akhirnya kayak ketemu sesuatu yang baru gitu. Seru tahu yang terbuka gitu. Gue akan coba guys. Mulai besok. Wes. Semoga Jadi ada yang begitu. kepancing. Iya. Berikutnya deh, Vincent Rompis kalau kata Sally Natsey. Asik. Gue suka banget orang yang bisa bedain cara unjuk diri di media dan privasi yang banyak orang kadang bener-bener susah buat ngelakuinnya. Dan selera musiknya asoy. Oh. Oke, Vincent berarti asik, seru. Karena Vincent tuh tipikal orang tuh yang males ngomongin hal-hal pribadinya, keluarganya di media gitu kan. Benar, dia protektif banget betul, ya. Betul. Gak ada guenya. WKH Zuzuzuza. Chef Renata bang. Wih, dia jadi idaman banyak orang tuh sekarang. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue kan melihatnya, Chef Renata ini cool, ya cool. kan. Sementara cowok biasanya sukanya sama cewek-cewek yang lebih cenderung apa sih, surfing dalam artian manis manja. Kamu apa? Mau teh? Mau aku masakin? Mau aku pegangin mic-nya kalau lagi karaoke gitu. Gimana? Ya, gimana sih? Ada yang tugas gitu. Oh, ada yang capek gitu kan. Jadi kamu kayak pegang mic deh. kalau gitu. bos-bos dari karaoke kan. Oh iya, dipegangin mic-nya. Kalau pegangin capek nih ya kan? Iya, gitu. sambil milih lagu tangan kanan, gitu. megangin mic. Ada. Nah, kadang-kadang megang berdua sama temennya. Oh, wah itu tipnya gede banget pasti. Iya. Kan? Kalau mungkin kan dia harus punya yang stereo kan, mic-nya kiri kanan gitu. Iya betul, jadi biar suaranya enak. Iya. Karena ada skornya habis karaoke. Iya, dia kan mengajar skor itu. Mungkin ada orang yang seperti itu kan. Betul. Iya. Nah kalau Chef Renata ini menurut pandangan gue dan gue pernah bertemu dan ngobrol, cool banget orangnya. Oh lu pernah ketemu langsung? Nah kayak apa ya, gayanya tuh androgini gitu. Kalau menurut lu gimana? Apa justru itu tambah bikin penasaran? Gue ngelihatnya Renata itu tuh kayak, ya bener tadi, banyak yang bikin hal-hal yang bikin penasaran gitu kan. Sebenarnya dia orangnya beneran gini gak sih aslinya gitu kan? Atau emang dia punya branding yang ya gue harus jadi cewek cuek gitu kan? Hal-hal itu sih yang bikin penasaran sih. Kayak pengen mengenal dia lebih jauh. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata cowok yang gue simpulin bikin penasaran dan juga enak. Udah titik gitu doang. Enak kan banyak hal ya. Iya sih, tapi nomor satu kan. Iya, karena gini cuy. Ini kita kan ngomongin mantan ya. Ada dua tipe mantan yang susah untuk dilupakan. Yang pertama adalah mantan terindah. Oke. Yang kedua adalah mantan terenak. Biasanya kita tuh akan susah ngelupain yang kedua. Gue tahu. Yeah. Gue nyangkutnya cuma di mantan yang terindah doang. Amsyong. Terenak kan banyak hal ya, kayak lu enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi ketika nonton film gitu kan. Banyak hal. Gue nggak pernah dapet testimoni dari mantan gue. Kamu enak deh gitu, nggak pernah. Bahkan kalau dari mantan, kadang-kadang lu suka nggak pernah denger dari dianya langsung, dari temennya gitu ya. Ya katanya lo enak banget diajak ngobrol. Testimoni. Katanya lo enak banget diajak makan bareng. Enggak mentok-mentok. Katanya, wah gila, katanya emang lo kaki lo mulus banget gitu. Apalah arti kemulusan kaki gitu kalau emang ternyata lebih ada tingkat kepuasan di atas indah gitu. Itu sudah dilupain. Oke, yang berikutnya nih, Angga Saputra Dewe, Nisa Sabian. Soalnya dia suka musik hardcore, pasti playlist di Spotify-nya kagak norak. Oh, Sabian tuh emang suka musik hardcore. Oh gitu. Iya. Gue belum pernah ketemu sih. Berarti dia lebih ketemu di selera musik genre ya, genre. Sabian Gambus ya. Off air tuh gokil sih. Oh gitu. Wah gila. Gokil dia. Okay. Di kawinan dia masuk, gitu kan, di acara-acara dia masuk, dan off air tuh banyak banget. Oh. Baru tahu. Gue tuh pengen ngobrol sama si Nisanya, cuman mungkin belum ketemu nih. Iya. Kayaknya nggak mau ngobrol sama lu kan. Udah kebayang lah. Aduh, nanyanya pasti aneh-aneh. Siapa Gofar? Oh ya, akhlak mulia itu. Oh dia langsung klop kan. Maksudnya langsung klop. Ya Allah, alhamdulillah ada orang yang punya pikiran kayak gitu terhadap lo, Far. Ya Allah banget. Alhamdulillah ya Allah, gue doain. Berikutnya nih, Anya Geraldine. Kalau kata nih Ali Akbar. Anya Geraldine bang, biar kagak manual lagi bang. Oh dia pengennya matic.
Ali Akbar. Mungkin si Anya Geraldine Ini tuh ngomongin cewek kan, kenapa ada mobil ya dan mesin? mungkin dia berharap bahwa ketika dia pacaran sama Anya Geraldine, dia mendapatkan mobil yang matic gitu kan, pakai mobilnya si Anya gitu. Oh ngedompleng loh. Wah, lu Susah joki nih dulu nih kerjaannya joki. Tapi gue seneng ngeliat Instagramnya tuh, tipis banget senyumnya. Lo ratusan ribu yang nge-like. Wah, Senyum gue udah dari kuping kanan ke kuping kiri, begitu aja. iya. Kalau misalnya Anya Geraldine lagi renang gitu kan, semua kayak bagus ya seni gitu. Coba gue renang. Astagfirullahaladzim mbak, inget-inget kenapa itu dipakai baju begitu. Gue cuma pakai baju berenang, Par. Gue cuma pakai baju berenang. Gue nggak pakai batok kelapa, bener deh. Biasa mah. Di Ancol juga banyak yang pakai baju kayak gue. Digituin. Ya kan sekarang gue jadi bingung. Kemarin gue berenang sama anak gue, lo tau gue pakai apa? Bicycle pants. Tunggu deh. Yang namanya pantai, yang namanya kolam kan memang harus pakai baju renang ya? Itu dia. Iya kan? Kenapa banget dah? Iya. Dan gue males gak punya energi untuk berantem gitu. Iya. Jadi, mana gue turutin lagi. Iya. Lu tipikal gini. Gue tuh punya teori ya. Ketika kita lapar dan punya waktu luang yang banyak, kita akan semakin ada head speech gitu, atau yang komen-komen gak enak tuh kita akan nanggepin. Lu nanggepin gak sih? Gue enggak, tapi gue pikirin. Agak sedikit gue pikirin. Kayak misalnya gini, itulah jeleknya gue. Tapi gak tahu ya bagus apa jelek. Ya mungkin di era untuk penambahan jumlah followers mungkin agak jelek, karena gue tuh gak suka kontroversi orangnya. Gue tuh cenderung aman, baik dalam kehidupan gue maupun kehidupan sosial media gue gitu. Jadi kalau ada sedikit yang agak gimana gitu, gue gimana gitu. Tapi gak kepikiran banget, cuman kayak lumayan bikin gitu loh, Bo. Kok gini amat sih gitu kan? Iya, padahal kan ya wajar-wajar aja ya orang mau berenang juga. Iya, masa pakai ini baju kerajaan yang besi-besi, ya berat kan? Kan Empire no. Iya. Besok gue pakai ini no, baju diving tapi warna kulit, nah puas loh. Transparan sekalian bentuknya. Deg gue. Angga Ikan Tri Tara Basro katanya. Wow, dari pertama kali lihat udah tertarik nih. Dan dia juga yang bikin gue punya mindset cantik gak harus putih. Oh bener. Lo termasuk gitu gak? Lo anaknya color coordination gak? Enggak. Nih ya, gue tuh gak punya yang namanya kalau untuk pacaran ya, gak pernah punya yang namanya spesifikasi teknis dari fisik. Ini beneran. Jadi lo gak nyari spek ya? Gak nyari spek. Oke. Gue tuh pernah pacaran yang dari yang kurus banget, yang lebar banget, yang gendut banget pernah, yang pendek banget, yang tinggi banget pernah. Oh iya. Biar lo bisa memperkaya CV lo, atau biar punya cerita buat anak cucu, atau emang saat itu lo tertarik terus gitu? Enggak, karena gue ada beberapa yang tidak bisa dilihat dari fisik doang sih. Setuju. Kayak dia orangnya tuh lovable banget ya. Pangannya tuh manja-manjaan terus gitu kan. Nah, ada dari situnya juga. Tapi yang paling lama sama yang seperti bagaimana gitu speknya? Yang bisa mengubah gue. Gue tuh orang batu banget cuy. Sebatu itu gue. Oh gitu. Iya. Batu aja ngelihat lo ya? Iya. Kalau lagi ada kompetisi mirip-miripan batu nih, batu udah walkout. Udah WO duluan. Anjing gopar lagi katanya. Nyerah bos. Udah walkout nih batu nih. Iya. Karena lu pemenangnya. Iya. Itu ngerubah lu dalam artian ada pelajaran-pelajaran yang bisa didengerin sama lo. Betul. Jadi kayak bener juga ya gitu kan. Oh ya udah gue lakuin gitu kan. Berarti yang terakhir dong ya? Yang terakhir yang publik tahu, sorry. Gue kan yang publik nggak tahu kan banyak pasti. Yang terakhir yang publik tahu. Yang publik tahu lumayan banyak ya. Oh wow. Oh wow. Banyak ya. Yang publik tahu banget. Langsung mengerucut. Itu berapa lama tuh? Yang mana nih? Yang menurut lu bisa mengubah itu? Banyak sih yang bisa mengubah gue banyak. Tapi kalau lihat dari spek, bener-bener yang bukan spek yang publik rata-rata suka. Asumsikan gitu. Iya. Nah itu tergantung juga tuh. Kayak ada beberapa yang kok kan amang ini sih. Sama semuanya, tapi at the end ya lo emang sama yang bentukannya memang sudah sesuai standar kesukaan pria. Misalnya gue mau pacaran sama siapa aja, tapi ujung-ujungnya lo paling lama yang sama yang putih, rambut panjang, seksi gitu. Iya. Banyak orang bilang gini, cewek-cewek, cowok-cowok itu ya selama pacaran dia pasti nyari cewek-cewek yang seksi, tapi ujung-ujungnya pasti nyari yang cewek-cewek yang alim. Katanya begitu. Itu mau begitu. Santai. Tarik napas gitu. Nah, keluarin set. Oke. Nah, ini kita akan ada penelpon nih. Kita akan tanya dia sukanya atau dia pengen ngedate sama siapa. Oke ya. Halo, selamat malam Dini. Iya, halo, selamat malam Bang Gopar. Ini ada Gofar Hilman sama Ayu Dewi di sini. Hai.
Dini pasti Hai Sayu. kepanjangannya dinikmati. Apa adanya. Ya, betul. Aduh, Dini rumahnya di mana sih? Daerah mana? di Jogja. Oh, di Jogja. Bahaya emang kalau gue Iya. Farel nelfon nih langsung minta direct alamat. Enggak dong, kan misalnya kita bisa ada kita berpikir dia lagi berada di mana gitu Jadi kan. kamu hati-hati loh kalau ada cowok-cowok langsung nanya begini loh. Kecuali dia ojol. Tiba-tiba datang di rumah ketok-ketok, ngeri loh. Sherlock, Mbak Sherlock, Mbak, saya nyasar, Mbak. Iya. Hati-hati deh. Kasarin aja. Nah, Dini, kita lagi ngomongin soal yang namanya siapa public figure yang pengen lu ajak date gitu kan. Kalau lu Korma. siapa? Korma, Din. Korma. Iya, Din. Korma. Aku sih pengennya Bang Ariel. Wow. Ariel Noah. Ariel Lasso memang, Mbak. Noah. Oh, Noah, Betul. Noah. Bukan. Ariel Noah. Padahal yang nyanyi lagu yang menurut gue lumayan seksi itu Ari Lasso loh. Dia tahu wanita. Sentuhlah gitu. Itu Ari Lasso. Kenapa Iya. kamu pilih Ariel Noah? Kenapa Ariel Noah? Kalau Ariel Lasso ketua Anka Ayu gimana? Emang Ariel Noah nggak cukup tua menurut kamu? Betty loh umurnya mereka kayaknya. Iya. Iya ya. Iya. Tapi karismanya itu loh. Karismanya. Karismanya tuh maksudnya kelihatan dari mana? Iya. Cara ngomongnya, Heeh. dipan matanya, apa diemnya? Dari penampilannya, dari performnya di panggung juga. Ya pokoknya Kalau terlihat berpengalaman. berpengalaman. Aku pikir tuh waktu kamu bilang di atas panggung, aku pikir kamu bilang tua karena dia tuh suaranya enak. Terus Iya. pesona panggungnya tuh kencang, tapi kamu lebih memilih pengalaman. Pengalaman dia sebagai musisi maksudnya ya. Tapi apa yang menarik dari Ariel lagi nih menurut Dini? Ya selain berpengalaman, kayaknya dia juga Bisa nyanyi? Bisa nyanyi? bisa nyanyi. Terus romantis nggak sih? Gimana? Kayak gitu nanya lu kok nanya. Ya, gimana? Kalau misalnya kamu ngedate nih sama Ariel nih. Kamu pengen ngomong apa ke Ariel? Misalnya ngedate. Pengen ngomong apa? Waduh, ngomong apa ya? Tuturi Handayani. Ilmu. Oh iya, ilmu. Oh, ingetin untuk Oh, iya, belajar iya. sama-sama. Iya, apa? Suaranya bagus banget. Misal depan mata kamu nih. Itu 300 perempuan di komplek kamu juga akan ngomong begitu sih. Kamu nggak mau beda sendiri. Ya, harus beda dong, harus beda. Apa? Yang beda apa? Iya, aku mau bilang nikah yuk gitu, tapi kan gak mungkin. Nggak Loh, ini kan berandai-andai. hari gini. Aku tuh Iya. pernah juga loh nembak cowok tuh. Diterima nggak? Tentu tidak. Perempuan tuh punya layer-layer malu gitu. Iya, Urat iya. malu lah. Bener. Nah, ada aku tadi kan dia bilang, aku mau ajak nikah tapi kok malu. Iya. Gitu. Ada juga yang udah keseringan ditempa kemaluannya, jadi bablas gitu. Ditempa kemaluan jadi bablas. Jadi los. Jadi los gitu aja. Gue pemilihan kata-kata gitu mesti hati-hati loh. Jadi Iya. kayak salah Gimana tuh? aja. Jadi gini ya. Kayak kok gak berasa ya? Yo, ini di mana ya gitu? Nah, bener. Oh. Itu pas ngomong tuh kayak lanjut aja gitu, nggak ada remnya pas ngomong. Jadi los aja. Karena kan kalau cewek tuh kemayu, malu-malu, ada hal yang boleh diomongin, ada yang enggak. Ini karena sering udah diterpa sakit ya. Ditempa karena- kemaluannya, jadi Iya. los aja. Jadi los karena ya udahlah, udah gua- Saking losnya kadang-kadang ngoplak. Maksudnya, ngomongannya kayak dia ngoplak aja udah. Iya, kayak asal gitu. Asal kan. aja, Kayak iya. udah tabras aja gitu. Kayak gue tuh dulu pernah nembak. Gue tuh banyak nonton film Carrie Bradshaw. Judulnya apa SATC lah tuh ya. Gue sempat bilang di situ tuh gue belajar, oh cewek tuh harus selalu mengutarakan apa yang ada di pikirannya dia dan Iya. apa yang dia rasakan. Iya, iya. Gue bilang gini, I think I like you. Yes. Asik ya kan, ya kan? Modern dong ya kan. Ini masih jujur tapi dia masih pengen menjaga harga diri dengan menambahkan kata I think. Iya kan. Yeah. Jadi tuh ada pagernya lah. Iya. Lo tahu depan gue ngapain? Ngapain? Selesai gue bilang I think I like you. Iya. Dia ngangkat telepon. Dia bilang gini, apa? Kamu di mana? Hmm. Oh, oke udah. Ntar aku jemput ya. Ya udah. Oke dah.
runtuh atap tuh restoran rasanya di pala gue. Berarti kan nggak mungkin dia ngomong aku kamu sama bapak ibunya. Mau dijemput gitar mesra banget, nggak mungkin juga dia ngomong. Nadanya juga beda. Beda. Otomatis adalah ada betina lain yang ingin dijemput. Setelah gua mengutarakan kata I like you. Wah itu gue langsung bayar tuh kopi, muter balik gue. Dia nyusul. Set. Kenapa? Iya sih. Ada sosok basa-basi teong. Nah, it's okay. Kerennya nih, idealnya masuk mobil, pencet pintu tutup sendiri. Set. Kebetulan mobil gue belum otomatis waktu itu. Mana bahannya dari kaleng banget. Begitu gue duduk, gue bilang enggak apa-apa. Gue tarik jauh banget. Kayak pintu oplet zaman dulu, jedak gitu. Aduh, nggak ada cakep-cakepnya. Pantes gue nggak diiyain waktu itu. Oke, itu lumayan lama. Sekitar selama gue tinggal lah, sekali begitu, tapi yang lainnya begitu tapi bentuknya lain gitu. Nah, pejuang tipenya. Ini dia, dari kita buka topik segala macam, baca berita udah, dan kita masuk ke segmen ngobrak. Sebenarnya dari tadi sih udah ngobrak ya, ngobrol ngacak ya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Ayu Dewi ini sekarang nih. Howdy. Ngobrak. Ngobrol ngaca. Oke, ini adalah Ayu bisa dibilang menjadi kakak kelas gue di Hard Rock. Awal mula lu masuk Hard Rock tuh kapan sih? Share langsung sama Iwet ya? Iwet Ramadan ya? Iya, gue awal masuk tuh langsung prime time pagi itu. Good Morning Hard Rocker Show. Gue langsung sama Iwet karena gue temenan sama dia. Gue nggak tahu kayaknya ada ini deh dimasuk-masukin gitu. Ya nggak pakai tes, nggak pakai casting. Asik. Gue dinilai mampu untuk siaran pagi. Udahlah tuh. Ternyata siaran pagi tuh banyak banget cuy halangannya, entah lo ngantuk, entah lo males. Asli. Jadi gue rata-rata selalu Iwet duluan yang nyampe. Gue setelahnya bawa guling lah, bawa bantal lah ya kan, belum mandi, ngiler-ngiler. Dan pasti 5 menit pertama gue tidur dulu. Mau coy, rumah gue jauh di BSD ya kan. Udah gue rebahan dikit udah gitu. Abis itu belum lagi ntar ada momen gue deket sama orang atau gue pacaran. Jadi sepanjang break iklan gue teleponan, telepon manja. Ya kan kalau telepon gak mungkin bentar. Bener. Jadi ada 2-3 cut tuh gue ngobrol mulu sama pacar gue. Iwet gue dek banget. Emang teong lo ya, ngapain juga gue ajak lo siaran kalau begini. Jadi gitu awal mula gue siaran. Dan kenapa berhenti siaran? Masuklah ke cerita ironi hidup aku. Gue mau kawin ceritanya. Waktu itu gue diajak nikah. Kan gue mesti nge-pack-making dong. Betul. Gue harus selesaikan dengan tanggung jawab sebesar-besarnya. Karena ingin menjadi istri yang berbakti gitu. Dan kebetulan pindah kota konon waktu itu. Jadi gue rapi-rapi pamit dulu di sono, di radio, di TV, sampai nangis-nangis. Kagak jadi. Aduh. Jadi sebenarnya senepnya tuh bukan gara-gara putusnya guys. Malunya. Lu udah pamit sama orang sedunia nih. Aduh makasih banget udah kesempatannya. Aku terima kasih. Udah keren gitu. Closure-nya tuh bagus banget. Nangis-nangis. Oh sedih banget Ayu gak bakal syuting lagi. Seminggu kemudian balik lagi di TV. Apa kabar? Ngegading kemarin betul lah. Tapi lu ngomongin soal move on, lu orang yang gampang bisa cepat move on gak sih? Gini, jadi gue itu harus dipentokin banget. Gue suka mentok-mentok kan. Bener. Jadi harus sakit dulu gitu ya. Sakitnya sakit banget ya. Sakit 1, 2, 3 mah lewat. Jadi kenapa hitungannya gue cepat move on untuk skala yang lumayan besar. Kan kalau ngomongin pernikahan itu kan di atasnya hubungan biasa ya. Di atas kencan-kencan, telepon-teleponan gitu. Karena menurut gue, ini gue gak pernah ngomong, gue baru ngomong di channel lo doang. Asik. Karena saat itu yang udah tersakiti itu bukan cuman gue, tapi orang tua gue. Karena kan kalau ngomongin pernikahan kan dua belah pihak. Betul. Dan saat gue gak jadi tuh ada kekecewaan di orang tua gue yang menurut gue saat itu gue sebagai anak yang seumur hidup nih proteksi mereka, gue anak satunya. Jadi gue tuh selalu lah melindungi mereka baik dalam segala aspek kehidupan lah. Di satu titik itu gue mendengar pokoknya ada sesuatu hal yang bikin mereka tuh sakit. Walaupun mereka nggak nunjukin, mereka nggak bilang ya ampun gitu, enggak. Mereka hanya cerita, tapi di situ gue gue langsung mikir nggak bisa nih. Ini udah selesai nih, udah langsung gue
hilang. Jadi gue tuh tingkatannya gini. Ini menurut gue nih buat Iya, pelajaran cewek-cewek yang pejuang ya. Jadi lo Jangan dispasi ya. Iya, jadi uang. Jadi iya, uang. nah Jadi itu tolong. jadi dengernya jadi uang gitu. Iya, jangan terlalu Pej. Atau kayak pejuan G gitu. Dispasi gak enak. biasanya anak-anak gitu tuh. Iya, pejuan G gitu. Dipisah-pisah. Iya. Otak lo. Ada air raksa nggak nih? Direndam bentar kali. Pejuang ya, dari pejuang. Pejuang kan? Iya. Cewek-cewek pejuang itu akan terus memperjuangkan entah apapun itu, entah hubungan, entah rasa, entah solusi. Iya. Tapi begitu lo sampai di titik dimana kekecewaannya dia tuh udah mentok banget, itu udah hilang bro. Jadi 180 derajat udah hilang rasanya, udah bukan lupa lagi tapi hilang rasa. Jadi bener-bener makanya gue bisa cepet move on karena hilang rasa langsung. Jadi lu kayak nunggu sampai muntah dulu ya, sampai muak banget dulu ya. Sampai yang mau keluar tuh bukan air, makanan tapi lambung lo yang mau keluar. Jeroannya keluar juga, ucus, pankreas, Itu dia. limpa lo keluar. Udah di atas asam kan biasanya kan udah semuanya udah asam banget nih. Bener. Di atas asam. Iya. Itu langsung mati rasa. Nah begitu mati rasa lo pasti cepat move on-nya. Oh, jadi lu salah satu yang bikin lu cepat move on adalah harus sakit dulu ya. Iya. Nah tapi menurut gue lo jangan main-main sama cewek kayak begitu. Emang kenapa? Karena biasa cenderung digampangin. Karena gini, Maksudnya? lo punya cewek nih, lo tau lah cewek lo cinta banget sama lo, makanya cenderung lo suka gampangin. Ini biasa cowok-cowok nih suka gampangin. Udahlah. Dia juga pasti sama ada gue terus, iya. Mau gue selengkat sekali ada di situ. Gue mau selingkuh lagi, dia juga Santai, diem. Pasti dimaafin. Baik-baik lo, emang sekali 2 kali misalnya ya lo, dia akan terus berjuang mencari kenapa ini begini. Tapi ada di satu fase di mana kayaknya emang ini udah salah nih, nggak bisa nih gue diginiin terus. Udah kelar berarti udah langsung balik badan. Lo jangan ngarepin perasaan yang dulu ada tuh timbul lagi, atau usaha-usaha yang pernah dia usahain itu langsung hilang, dan di situ menurut gue lo akan kehilangan. Jadi ini menurut gue cowok-cowok harus belajar untuk merawat apa yang lo punya selagi belum broken. Iya, karena pepatah bilang kamu tidak akan tahu sesuatu itu begitu berharganya sebelum kamu merasa kehilangan. Nah, iya bro. Karena nggak banyak loh cewek baik hari-hari gini. Iya benar. Cewek enak banyak. Iya, tapi yang baik dan mengerti susah. Nah, apalagi bonusnya enak. Iya, itu yang paling penting. Nah, ini ngomong soal move on mungkin cepat, tapi ada satu yang nggak bisa hilangnya cepat, amarah. Dendam. Bener, setuju Ya kan? Setuju. Ya kan? Setuju. Lu mungkin lu bisa ngelupain cepat, dan lu ke orang lain berikutnya tuh fasenya nggak terlalu lama. Tapi amarahnya yang susah untuk dihilangin. Bener. Lu sampai ketemu sampai titik ikhlas gitu kan. Ikhlas kan adalah satu kata yang gampang banget diucapkan, tapi prakteknya begitu susah. Iya. Apa yang lu lakuin nih untuk menuju ke fase ikhlas ini? Kalau dari kasus yang sebelum-sebelumnya, gue sih cenderung udah nggak ada grudge, nggak ada dendam. Ya itu mungkin ya, karena mentoknya udah mentok di taraf bukan gue lagi nih, tapi orang tua gue. Jadi udah amarnya juga udah langsung lewat gitu. Jadi semua rasa yang pernah ada dalam diri manusia itu udah gone. Jadi kayak belas aja hilang, tiba-tiba baal lo sebadan-badan, seorgan-organ tuh lo kayak baal gitu. Makanya waktu suami gue dateng di saat itu, terus dia ngelamar gue sempet bilang, orang mah dilamar seneng ya? Iya lu. Waktu dia bilang, will you marry me? Yes. Terus dia bilang, asik anjing, gue dia kawin lagi coy. Baru ditinggal. Berapa bulan kemudian gue udah kawin. Tuh guys, di balik kelucuan aku ada satu hal yang bikin cowok-cowok tuh pengen sama aku. Tapi dalam pikiran gue tuh gak apa? Ya elah, dia kawin lagi nih. Gitu gue. Lu takut? Takut gue. Karena trauma. Dia langsung bilang, gitu. Ada rasa gini, ya udah deh buru-buru aja, nggak usah banyak ngomong gitu nggak sih? Enggak, gue malah bilang tahun depan aja kali ya. Wah, suami gue kebetulan gengsinya tingkat 15. Oh gitu. Oh ya udah kalau gitu tunggu aja ya, tahun depan gue masih ngajak lo kawin apa enggak? Baru gue bingung, anjing gagal lagi dong. Itu gue langsung kayak astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kenalnya udah lama atau dalam waktu waktu yang singkat? Gue itu sama suami gue udah kenal beberapa lama.
Tapi come and go. Ya suami gue tuh kayak lo, Far. Datang hilang. Nah, ya kan absen 3 bulan kemudian. Mana nih? Iya, nanya kabar. Kamu apa kabar ya? Iya, udah mentok di situ. Iya. Begitu persis, Sar. Jadi gue ngadepin lu mah udah paham. Banyak hati-hati yang kececeran di luar. Nah, udah makanya begitu dia denger gue mau dikawinin sama orang baru. Kalau yang dulu mah dia gak tertarik pacaran sama gue. Kenapa? Cuman tertarik sama Apa? enaknya ngobrol gue. Oh iya. Wawasan gue kebetulan luas. Jadi ketika dia kangen sama enaknya, dia akan hubungin lo gitu. Gue kayak kangen deh sama enaknya ngobrol Ayu Dewi gitu. Iya, ngobrol-ngobrol. Udah berapa fase sampai dia denger gue mau kawin sama orang. Wih, konon katanya dia gila sayang juga ya, orangnya baik lagi. Betulan alhamdulillahnya emang gue gak jadi kawin. Baliklah dia. Nah disitulah dia muncul. Sampai akhirnya gue bilang ya udah, akhirnya ayo deh, daripada ibu gue menghadapi kenyataan bahwa anak gue gak ada yang ngajak kawin. Iya, jadi udah lah ya. Kebetulan juga kan orangnya ini juga mengerti gue. Dan lu udah kenal sebelumnya juga. Lahir batin atau depan belakang. Iya, depan belakang. Maksudnya semua permukaan udah tahu. Semua permukaan hati gue dia tahu. Iya. Gokil. Iya. Udah paham, jadi ya udahlah ya. Iya. Gitu. Nah, lu inget gak sih zaman-zaman dulu ketika masih PDKT sama orang atau pacaran sama orang? Pasti ada beberapa hal yang bikin kita ilfeel gitu kan. Sesimpel kayak misalnya ringtone-nya lagu yang kita benci gitu kan. Goyang mama muda misalnya, gak tahu deh. Ya gue gak tahu kan. Iya, gue gak tahu. Mama muda. Ya mungkin ini kan ngomongin selera ya. Ada gak sih yang bikin lu drop ketika first date gitu? Anjing nih ngedrop nih gue nih. Pernah ada. Apa? Kayak apa yang bikin lu drop? Gue tuh sebenarnya anaknya gak gampang ilfeel. Karena gue tahu begitu gue gak suka gue jalanin. Gue pernah jalanin. Oke nih orang ya kan. Nyampe restoran. Wish. Ya elah minum orange juice, Far. Gue gak tahu dia keselak cecak atau gimana. Tiba-tiba dia bersin air jeruknya ke muka gue semuanya. Bener lu. Keluar gitu. Air jeruk. Air jeruk doang, Pan. Lu kalau minum air kali boleh deh keselak ya kan? Itu udah musim corona bukan? Belum. Itu tahun 75 kalau salah. Masih flu Spanyol ya? Dulu masih flu Spanyol. 18-19 gitu ya, Nek. Lama banget gue urdu dong, ya Allah. Iya, jadi gue itu sih gue bilang astagfirullahaladzim. Dia tuh gak bisa menjaga kesakralan kencan ini. Lu basah muka lu tuh. Basah muka gue, mending kalau disiram air kan ada jigongnya dia ya. Iya bener. Jadi gimana gue ngadrop? Iya, mending dicipratin air yang lain gitu kan. Iya. Misalnya lu lagi ada di jampi-jampi. Kalau lu datang ke berapa tempat kan suka ada yang kayak air dari nampan gitu ya. Welcome. Selamat datang gitu. Mending kalau gitu gak apa-apa lah ya. Ini air jigongnya dia dong. Drop gue udah habis itu gue gak mau lagi ketemu. Kelar lah, gila lo bersinin gue. Cuman kencan lo bersinin, gimana kehidupan yang lain. Kalau gue pernah kayak gini cuy. Ngedate pertama ada badai banget. Yang tadi gue bilang ada ringtone WhatsApp ya, bukan telepon. WhatsApp satu full lagu. Jadi kalau WhatsApp-nya ada banyak, diulang-ulang lagi. Satu lagu. Langsung loh. Ada sebenarnya ya beberapa teknologi, gue ngomongin nih, yang baru ditemukan sama ilmuwan dari NASA. Silent. Berjudul Silent. Ya, dan vibrate. Kayaknya ada teknologi itu. Baru ditemukan nih sama teknologi ilmuwan NASA gitu. Nggak rencana make. Tapi lu curang kalau lo nggak ingetin dia, men. Lo sempet ngomong nggak? Kamu nggak mau silent dulu? Maksud gue ada ide-ide kayak gitu kalau lo baik. Enggak, gue idenya adalah kayak gini. Bukan ide sih, kayak cara ngingetin kayak gitu. Itu telepon, enggak, WhatsApp masuk. Oh, cuman udah segitu. Terus kayak lagunya panjang ya, enak. Terus? Iya, aku suka banget lagu ini. Oh, jadi lo tau gak lagunya apa? Bara bere bara bere. Dia tuh suka joget, dia suka ngedance. Iya mungkin. Dan lo mentok gitu di pertanyaan itu. Iya. Aku suka lagu ini. Udah lo nggak ngomong lagi. Udah abis itu kayak ada nih ya teknologi langsung gue. Ilmuwan NASA yang baru menemukan teknologi silent dan vibrate. Apakah Anda tidak mau memakai fitur itu? Gitu. Lo idein. Jawabnya dia kayak, iya enggak apa-apa, emang aku suka lagu ini kok. Oh, berarti udah attempt ya. Udah, akhirnya udahlah ya gitu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita paksakan gitu kan.
Jadilah selesai lo di situ. Selesai. Ya. Padahal kan lu bisa aja dikit atau dia kabur lu silent gitu juga jadi. Ya Paling gue ngajak ngobrol paling cuma ajak ke kamar doang. maksudnya? Ke kamar pas dia mau ganti baju. Oh di mall. Di mall. Oh gitu. Iya, gue Kamar temenin pas. situ doang, habis itu cabut. Bukan pas di kamar ya, tapi Bukan ke kamar pas. Iya, Ya. fitting room. Jangan salah, jangan suzon. Iya, jadi balik-balik gitu. Sudah potong-potong. Oh my Nah, God. Sekarang Gitu. dulu lu terbiasa sama yang namanya kerja pagi dari di Hard Rock. Yoi. Dahsyat Mm-mm. gitu. Nih ya, banyak orang bilang dahsyat tuh sama orang-orang dikator-katorin, apalah sobat dahsyat, tapi duitnya enak, bener gak? Lo bodo amat deh ngatain apa kayak alay segala macem. Terawat. Iya, ada anggapan kayak gitu. Menurut lu gimana? Gue gak peduli sih. Lu gak ngerasain yang gue rasain. Terserah lo mau norak-norakin ya kan. Iya. Tapi kan namanya kerja kan kita harus penuh hati dong. Betul. Iya. Dan gue kebetulan sadar. Jadi gini, gue tuh suka ngeliat orang ketawa kalau gue ngapa-ngapain gitu. Iya. Jadi itu energi buat gue. Iya. Dan di situ gue dapetin itu. Dan dari dulu cita-cita gue emang selalu pengen punya acara stripping. Alias setiap hari. Gue dapet lah tuh. Sebelumnya juga dapet. Cuma menurut gue dahsyat nih paling gong gitu. Udah gitu gue dipartnerin sama orang-orang yang menurut gue hebat di bidang itu. Raffi, Denny. Denny dulu, almarhum Olga, terus ada Ola Rama, ada Luna, banyak lah, Jessica Iskandar segala macam. Nah, jadi gue ngeliat, ini formatnya enak banget ya gitu. Iya. Lu basically bercanda, terus lo dibayar. Iya. Kurang enak apa? Betul, meskipun mata lu masih bengkak-bengkak nih. Masih bengkak, udah kurang bagus bentuk buat gue tuh. Itulah sebabnya banyak host dahsyat yang pakai kacamata hitam. Itu dia. Kenapa gue tuh gak kepikiran gitu Iya dari nggak? dulu ya kan? Iya. Gue sok-sokan ngeblar aja dengan akhirnya efek bahwa ibu-ibu kalau ketemu gue langsung, ya ampun ternyata cantik ya aslinya. Nah, itu kan gue di TV hancur banget ya, dan itu sudah berlangsung lama gitu. Karena gue kurang niat dandan gitu. Jadi oh my god. Jadi ya basically itu sih Tapi kerja. lu akhirnya terbentuk pasar lu di situ. Pasar gue di situ. Iya, sampai minta foto misalnya gitu ya. Betul. Memang gue kalau di mall tuh, Mbak Ayu, ya. Suster aku mau minta foto gitu. Susternya. Ya, Susternya. gitu. Alhamdulillah kan berarti gue tuh ditonton sama suster-suster, sama semua siapapun itu dari apapun profesinya. Pekerja rumah tangga. Berarti kan intinya di rumah gue suster gue juga nonton gue Betul, gitu. Dan kan ada ikatan batin. Yes. Jadi kalau ada ikatan batin gak gampang minta pulang. Nah, gitu. Biasanya menjelang lebaran tuh. Habis lebaran gitu kan. Iya kan. Jadi bondingnya tuh gue tuh kerja sama bos gue tuh gue pakai hati. Iya, passion gue uang nomor 5 1-4 passion. Iya. Passion gue Ayu Dewi. Passion perawat jalan. Itu pasien. Iya, Itu Bo. pasien. Jadi gue tuh gak pernah mikirin lah orang mau mandang, aduh norak banget nih orang, norak banget nih cewek. Walaupun gue gak tahu ya pemikiran suami gue apa. Dia harus berdampingan sama orang yang misalnya bercandanya tuh ya bukan bercanda di pergaulan. Kan beda dong pergaulan sama bercanda lawakan yang gitu. Tapi ya. Tapi kenyataannya lu sadar gak sih ketika ada sosmed ini mulai hebat gitu kan, malah orang melihat kayak mungkin kebanyakan kayak gitu ya. Mungkin dia berada di pekerjaan yang ini sekali lagi selera ya. Ya orang bilang katanya alay, tapi ternyata tuh lu nggak ada di level pergaulan alay itu gitu kan. Iya, banyak yang seperti itu nggak sih menilai lu? Oh ternyata dia, high class juga nih Ayu Dewi gitu. Asik. Ada nggak sih? Asik. Karena gini, gue ngeliat nih, gue tuh punya teman-teman yang emang udah dari dulu. Jadi memang gue tuh selalu misahin lingkungan pekerjaan gue sama lingkungan pertemanan gue atau lingkungan sosialisasi gue. Memang gak nyambung, emang sengaja gak gue sambungin gitu. Karena biar gue punya selalu punya fresh idea kalau gue di situ-situ mulu. Gimana caranya gue mau ngelontar bercandaan atau gue mau ngeliat di luar tuh ada apa gitu. Jadi emang sengaja gue tuh nggak banyak main sama teman-teman celebrity, teman-teman artis. Gue tuh nggak main gitu. Cuman berikit lah orang-orang yang bener-bener deket sama gue. Jadi ya gue mungkin kelihatannya balance-nya di situ. Jadi gue tahu semua sudut pandang masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah, kenapa di dahsyat itu yang joget-joget paling depan itu cowok-cowok yang lincah dan energik gitu, yang maksudnya narinya pol-polan gitu kan? Kenapa? Emang ada SOP-nya kah di situ? Untuk cowok-cowok yang jago nari di depan gitu, yang ekspresif di depan. Jadi emang
dari dulu tuh konsepnya emang kan musik ya, sebenarnya variety show. Jadi acara musik yang dibalut dengan game show atau kadang-kadang talk show gitu. Nah memang kalau bercanda itu paling enak energinya memang kalau ada yang nimpalin gitu. Iya. Nah biar gimana, ini kayaknya menurut gue industri sih ya. Kalau yang masuk kamera tuh kan harus yang kelihatan passionnya. Gitu. Jadi memang penonton pun, kalau gue sih mikirnya dari kacamata gue gini, lo nonton acara, terus ceritanya di acara itu ada penonton, tapi pas penontonnya disibak gitu ya, disiram pakai atau diliatin di kamera, terus mereka diem aja. Sementara acaranya sendiri tuh hype-nya tinggi. Betul. Jadi butuh orang-orang yang sadar kamera banget gitu ya. Orang-orang yang energinya tuh tinggi gitu. Dan jadi saat mereka denger musik mereka joget. Mungkin kebetulan yang di depan adalah yang cowok-cowok, dan kebetulan mereka sangat energi dan ekspresif gitu ya. Itu menurut gua kebetulan aja. Tunggu deh, yang joget-joget itu pasti ada instrukturnya nih ya? Kadang-kadang gue. Serius lo? Yang ada kan gue tuh masuk setelah berapa jalan ya, 3 tahunan jalan atau 4 tahunan jalan gitu ya. Dan ya gue menemukan ya itu saat lo bercanda terus dibayar, lo menemukan banyak kesenangan di situ. Betul. Kayak ada yang joget, gue sengaja gue polin gayanya ya kan. Terus kalau diajak bercanda ada satu yang diajak bercanda juga. Jadi itu tuh kayak udah jadi keluarga gitu. Gimana sih? Lo tahu dia siapa, nggak cuma sekedar ini penonton nih, nggak? Lo tahu dia siapa, namanya siapa, kebiasaannya apa tuh lo tahu. Si orang-orang ini, apalagi yang super aktif kan paling cuma beberapa lo hitung, itu lo kenal. Dan sampai sekarang ada beberapa dari mereka yang jadi asisten teman-teman gue. Oh, karena emang tiap hari ketemu mereka terus. Iya, betul. Salah satu dari mereka dulu pernah jadi asisten gue. Oh gitu. Iya. Bentar gak sih, si penonton dahsyat ini tuh ada agensinya ya? Ada. Si Eli Sugigi itu. Gue gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Maksudnya zaman dulu sih iya. Jadi koordinator penonton kita bilangnya. Jadi ini adalah penonton profesional gitu. Karena kan memang semuanya, kalau menurut gue di industri hiburan itu memang harus ada peraturannya ya kan, baik pengemira maupun pengisi acara. Maksudnya kalau lo dibiarin natural aja, misalnya lo datang boleh nonton, kan yang nonton kan harus dikasih tahu. Lu mesti ngapain aja, yang lo hadapi itu apa. Dan siapa. Nah mereka adalah penonton profesional yang udah tahu kalau nanti dihadapkan sama cerita ini responnya begini ya gitu. Jadi kalau ntar ada yang nyanyi ya lo joget, nggak mungkin kalau ada yang nyanyi terus lo teriak-teriak gitu, nggak mungkin. Nah kayak gitu-gitu. Walaupun emang banyak sih suka ada kunjungan dari kampus mana atau mana. Cuma memang, nah mereka itu ada yang koordinasi, dan biasanya sih dulu sempat ada momen di mana, atau memang dari dulu gitu ya. Jadi digilir nih, si koordinator ini minggu depan koordinator B. Oke, biar bervariasi gitu. Iya, penontonnya pun bervariasi. Gila, ini ada satu pekerjaan baru bernama penonton profesional. Betul, tapi ini udah hilang sekarang ya. Iya. Satu, di masa ini karena corona. Betul. Dan dua, makin jarang acara variety show yang ada penonton di belakangnya gitu. Iya, jadi format itu macam-macam. Dulu di belakang kita, sempat ada di depan kita. Banyak mengelilingi hidup kita lah mereka ya kan. Tapi seiring zaman nih mulai hilang gitu, karena variety show juga mulai berkurang. Walaupun masih ada beberapa yang bertahan. Ya udah sampai di titik dimana kayak kita sekarang ya tanpa audience. Ini seru banget ya di dunia hiburan, di industri hiburan. Ternyata kita ngomongin soal pagelaran musik gitu kan. Nggak cuma adanya additional player, tapi ada namanya additional penonton. Betul. Jadi kalau penonton kurang, ada penonton profesional yang akan mengcover itu semua. Betul. Karena menurut gua timbal baliknya kenceng ya. Satu kan kita memberikan pekerjaan, ya kan. Itu kan jadi ibaratnya itu kayak sektor real ya. Ya memperluas lahan pekerjaan baru. Yang kedua itu memberikan energi supaya show-nya hidup, jadi show gitu. Kayak Mas Tukul deh. Cuman kan bedanya Mas Tukul tuh teman-temannya mereka yang kalau nggak salah tinggal bareng dari dulu. Betul, yang di sebelah kirinya tuh. Sebelah kiri Yang Nah itu kan sebenarnya sama tugasnya. Jadi memberikan energi. Karena host itu kalau lo ngelempar sesuatu terus dikacangin itu antara lo drop atau suasana jadi nggak enak. Jadinya suasana the whole show tuh jadinya nggak hype gitu, suasananya mendem. Nah ini pertanyaan bagus soal dikacangin nih. Misalnya gitu ada satu acara gitu kan, yang sudah nama-nama besar yang ada di situ, tiba-tiba lu masuk gitu kan, yang pasti kan lu harus blend in sama mereka gitu kan. Nah
Gimana caranya agar lawakan kita diterima atau di feedbackin sama si host-host yang lain gitu kan? Karena kan ada beberapa yang kayak gini ya, nggak tahu sih. Ya misalnya lu di semua bidang kayaknya, lu udah lama di sini, tiba-tiba ada anak baru, pasti ada kayak, "Duh siapa sih lu?" gitu kan. Yoi. Ada kayak gitu. Senioritas. Senioritas. Nah, gimana caranya lu biar lawakan itu diterima sama host-host lain nih, biar ditanggepin gitu? Menurut gue cuman butuh 2 hal. Satu, yaitu kebajaan dari mental lo, ya kan? Terserah lo mau lucu lo enggak, yang penting mental lo baja aja. Iya. Kedua, kebaikan dari host yang lain gitu. Kalau yang lain kan itu kan orang punya rights gitu ya, kayak hak dari dia gitu, yang lo nggak bisa andelin 100%. Jadi yang bisa lo andelin adalah ya udah lo bajain aja mental lo, apalagi itu senior. Ya Allah, gue pernah kali masuk, gue ngelawak gitu. Dia juga kagak, coy. Nih gue ngomong di sini, orangnya kesono ngeliatnya bagaimana? Serius lu? Iya dong. Apa yang lo lakuin? Diemin aja udah. Ya mau gimana, acaranya live lagi ya kan? Udah ketawa kecil sendiri. Usaha lagi. Kagak dilihat lagi. Udahlah, itu mah udah makanan sehari-hari. Yang penting mental baja. Mental, bro. Dan kelihatan kalau orang yang tetap mau gila dalam situasi yang kagak ditanggepin, itu pasti kerikol sama orang-orang di balik layar. Nah, canggih nih orang. Wah, seru nih dia nih, gila nih dia. Oh, dia nggak gampang baperan nih. Nggak gampang baper, karena kalau begitu lo baper, lo diem. Begitu lo diem, sakit hati gitu ya. Sakit hati gitu ya, lo akan dinilai nggak produktif. Iya. Bisa nih. Dan nggak profesional. Nggak teamwork gitu. Kan tujuannya lo sekali masuk ke setiap acara tuh kan kayak ya semoga langgeng juga dah di acara ini. Jadi bintang tamu rutin gitu. Ya kan? Gitu. Nggak perlu host tetap tapi bintang tamu rutin nih. Artinya rencana. Nah, sekarang kan lu udah ibarat kata udah senior nih. Asik. Nah, lu ada kecenderungan kayak gitu gak sama pendatang baru? Yang misalnya mencoba ngelawak ke lu gitu kan, tapi lu gak suka kayak apaan sih nih orang gitu, saatnya gue bales gitu. Enggak gitu gak sih? Ada kayak gitu gak sih? Enggak sih. Tapi gue tuh kejelekannya gini, misalnya ada orang ya lucu banget gitu, gue tuh cenderung jadi penonton bukannya malah main gitu. Oh, jadi menikmati. Ini udah kelamaan ya, Nek. Ini kalau orang lucu kan lupa. Iya kan gue mesti nimbalin ya. Gitu paling kejelekan gue. Gue gak pernah ada yang kayak gimana nih gitu. Tapi gue mengakui bahwa gue tuh belum sejago teman-teman gue gitu. Jadi kalau teman-teman gue tuh udah bener-bener dia lead gitu. Kita udah tahu lah part masing-masing. Gue dijadiin apa, lu jadi apa. Kalau kasaran tuh keset, ada yang jadi keset, ada yang jadi lead, ada yang jadi yang mancing gitu. Itu kita udah tahu masing-masing. Biasanya siapa tuh kalau di format dahsyat dulu part masing-masing siapa aja dan apa tugasnya? Lu sebagai apa? Gue mah sebagai keset yang diceng-cengin ya. Parah. Ya, karena cerita hidup gue kayak lu berwarna banget ya, Nek gitu. Alhamdulillah. Terus mereka bilang karena gue ekspresif banget dan ekspresi gue tuh lucu kalau gue tuh lagi jadi keset. Sebenarnya bukan buat ngebully, cuma sebenarnya gangguin gitu. Jadi kalau lead tuh almarhum Olga, Denny Cagur gitu. Raffi juga bisa jadi lead gitu. Dan dia tinggal tuker-tukeran peran, tapi memang gue tuh kebanyakan jadi keset gitu. Jadi biar seru aja, biar hidup gitu loh. Kayak bercandaan, tapi ntar kan ada tema-temanya. Bercanda lu temanya ini ya, besok bercandanya ini. Jadi kan kita mesti atur gina gitu. Gitu guys. Wah, nah menurut lu nih ya, apa yang harus diubah nih di industri hiburan kita? Menurut lo nih, lo sebagai pelaku di dalamnya nih. Pelaku ya, bukan pelakor ya. Bukan dong, Jangan dong. Misalnya apa yang harus diubah nih? Ini enak nih kalau industri hiburan kita tuh akan ada begini gitu kan. Susah sih kalau ngeliat. Susah kalau nanti itu saat lo masih di dalamnya. Biasanya kan lo jadi bisa kritis saat lo udah jadi orang ketiga. Lapor dong. Lagi. Atau kayak jadi penikmat doang. Atau jadi penikmat, biasanya lo jadi kritis banget. Tapi kalau menurut gue di saat pandemi ini, industri hiburan terutama layar kaca, baiknya kita tuh kayak ngasih contoh minimal pakai face shield gitu. Memang kalau pakai masker tuh susah ngomongnya. Dan orang-orang kadang nggak dengar. Kemarin aja waktu gue syuting gue pakai face shield ketebelan. Kagak pada denger gue ngomong-ngomong kayak ngomong mantul lagi ke gue sendiri. Gue ngomong mantul lagi. Kok gue panggil kagak ada yang nengok ya. Perasaan gue kagak junior amat dah. Kok kagak ada yang nyaut. Ternyata nggak denger. Mantul katanya gitu. Tapi menurut gue itu diperluin sekarang karena kan kita mencoba mensosialisasikan bahwa
di rumah aja ya, biar Iya, kita yang betul. menghibur. Iya. Tapi kan biar gimana kan orang nyontoh ya. Betul. Ada yang bisa punya pikiran, oh lagi syuting makanya nggak pakai masker, nggak Iya. pakai facial. Tapi Iya. kan ada yang mikir, oh dia aja nggak pakai tuh, gue juga nggak apa-apa. Nah jagain supaya yang kayak gitu tuh nggak ada. Iya. Tuh. Kayak gitu aja sih menurut gue di masa pandemi sekarang. Gila nih, semua industri kena dampaknya cuy. Parah. Lu semua orang. juga pasti kena dampaknya dong. Yang lu rasain deh, yang lu rasain paling berasa dalam hidup lu apa nih di pandemi ini? Tapi jujur ya, gue nggak ngerti kenapa. Sebenarnya gue anak rumahan. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu terganggu dalam artian, wah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Karena lu seneng di rumah aja. Gue satu senang di rumah aja. Dan nggak tahu kenapa, apalah yang gue perbuat, alhamdulillah ya Allah di masa lalu ya. Kenapa dinding-dinding lu? Gue tuh denger gini kan, waduh Parno, gue tuh orang Iya. Parno aneh kan. Iya. Ya udahlah, bagus dah, udah gue di rumah aja deh, udah intinya gue di rumah, gue nggak usah jalan-jalan yang biasa gue terus-terusan joget-joget sama teman gue ya kan, udah gue di rumah aja. Dong, mau ada acara, bagaimana? Mau ada syuting, waduh, gue bingung, aduh, mana nih syuting ya kan, takut dong, lo mesti dikit, lo mesti jaga jarak, lo mesti pakai masker. Justru singkat katanya, gue dapet kerjaan, dan kerjaannya tuh lumayan panjang, lumayan banyak gitu. Jadi gue mikir, tadinya gue mikir, udah deh nggak usah gue terima lah. Gila lo, gue mendingan mikir di rumah. Gue coba lempar gitu, dilempar balik, tapi kan dijagain. Terus gue mulai bermain pemikiran gue. Kalau gue udah kasarannya nih, gue kayak semi menyingkirkan kesempatan, tapi kesempatannya balik lagi, berarti emang ini destined buat gue dong. Berarti mungkin emang ada rezeki orang di situ. Jadi gue pikir, oh ini biar gue bisa nambah-nambahin THR kali orang-orang yang gue kenal maupun yang gak gue kenal yang saat ini lagi banyak dirumahin. Benar. Ya udah, jadi gue nggak tahu bukannya gimana ya. Gue mau cerita bukan berarti gue mau pamer. Gue mau mencoba menggelitik asa dan berani asik. Saat lo berusaha selalu mau berbagi rezeki lo. Gak usah banyak deh, dikit aja deh. Iya. Entah kenapa yang balik ke lo tuh gak lo sangka-sangka. Satu, datangnya dari mana. Dan bertubi-tubi yang lo sangka jumlahnya berapa. Jadi tuh it keep on going gitu. Jadi gue gak ngerasa, alhamdulillah. Tapi mungkin ini karena gue kebetulan jadi keran mungkin buat orang, bukan buat gue sendiri ya. Jadi mungkin lewat gue harus menyalurkan ke orang-orang. Jadi karena gue alhamdulillahnya, bahkan di rumah pun gue alhamdulillahnya gue dapat kerjaan. Jadi gue bisa bilang gue masih produktif sampai sekarang. Betul. Tapi memang sesuai dengan kondisi gitu ya. Gue di rumah aja gue bisa kerja gitu. Ya makanya gue berusaha, dari yang gue dapat ya gue berusaha kasih lagi gitu sih. Jadi menurut gue please jangan putus asa guys zaman sekarang. Yes. Semakin lo putus asa, semakin lo gila aku hidup gue begini banget. Semakin lo nggak bisa ngeliat kayak ada celah di mana lo bisa bermanuver untuk membuat uang guys. Gitu guys. Lu jualan masker kain bisa. Iya. Dari rumah bikin kue. Bikin kue. Iya. Bikin kopi. Ya Allah, kopi instan dah. Iya bener. Lu modal dikit aja, dikit aja pinjam orang, nggak misalnya nggak jadi pinjam orang dulu, lu beli botol satu, lo foto-foto di Instagram yang banyak aja. Jualan laku kopi sama aja rasanya lo kopi kekinian. Iya. Lu jualan sabu misalnya. Yang rebus-rebusan tuh. Sabu-sabu. Iya. Oh, pakai H dong. Oh, sabu-sabu. Iya, gua enggak fasih ngomongnya. Iya, takutnya kalau diberhentiin ntar digerebek. Iya. Kan ada yang rebus-rebusan itu. Iya, bisa, semuanya bisa. Jadi coba misalnya lo udah desperate banget, aduh gila nih gua parah nih. Coba berhenti dulu, tarik napas. Gue bisa ngapain ya? Yes. Gitu. Saatnya gue bergerak. Iya. Manuver. Itu dia. Terima kasih Ayu Dewi nih udah siaran bareng di Sekut FM. Sukses selalu buat Ayu Dewi. Lo bisa ada YouTube-nya lo dia lo. Ada ya. YouTube-nya apa? Mrs. Ayu Dewi, MRS Ayu Dewi. Soalnya ada yang Mr. Ayu Dewi. Oh beda. Padahal kan MRS ya. MR-nya dibaca sendiri, S-nya dibaca sendiri. Gue kagak paham dah tuh gimana. Jadi Mr. Ayu Dewi. Terserah aja nyebutnya gimana, yang penting di-subscribe. Iya. Instagramnya juga sama ya? Mrs. Ayu Dewi juga. Tuh. Semuanya nanti akan ada acara-acara Sekut nih di channel YouTube dia. Ayu Dewi makasih ya. Thank you. Terima kasih. Thank you berat. Ini netizen lo apa? Apa? Sekut. Jadi tiap guysku, tiap episode beda-beda. Oh baik. Iya, sekarang Sekut Lisius. Iya.
Kalau kemarin Sekut Mania. Oh, Iya, baik. tiap Season episode lah, beda. Iya, tiap alhamdulillah. episode beda gitu. Iya. Nanti sebelumnya tuh ada Sobat Sekut. Iya. Oh, baik. Beda. Banyak ganti-ganti orangnya. Iya. Profesional pasti nih. Jangan diganti-ganti. Koordinatornya ada. Terima kasih sekali lagi yang udah menyaksikan Sekut FM episode sekarang. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi Sekut FM itu tayang di YouTube setiap hari Senin dan Kamis, juga di Spotify dan Apple Podcast setiap hari Selasa dan Jumat. Sampai jumpa di Sekut FM berikutnya. Gofar pamit. Ayu Dewi juga pamit. Salam jempol kejepit, Beos. Jempolnya kejepit. Iya. Semua berkumpul di Soke di Sekut FM. Perempuan tuh sebenarnya punya sisi untuk mengutarakan niat terdalam. Betul. Tapi kadang-kadang terhalang oleh tingkat kemaluan ya. Iya. Maksudnya, gua kalau ngomong malu mah salah aja. Enggak, gue gak ngerti. Ada kemaluan tuh emang ada tingkatannya. Ada tingkat lo punya rasa malu gitu. Lo barang lo datang. Gue lupa. Paket lo datang lo di bawah no. Gue lupa. Jangan lupa.